Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Tahir dengan NIM F5512421. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dan juga prinsip dasar dari REST API. Nah, untuk latar belakang sendiri, mengapa kami mengerjakan tugas ini, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut pertukaran data yang efisien. Nah, kita ketahui bahwa di era saat ini banyak aplikasi atau sistem-sistem itu membutuhkan data dari berbagai sumber secara real time. Contohnya itu seperti aplikasi cuaca dan juga aplikasi transportasi online. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu membutuhkan data dari berbagai sumber. Nah, itulah mengapa API menjadi teknologi penting dalam menghubungkan sistem dan berbagi data. Dikarenakan API ini itu berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara dua sistem agar dua sistem tersebut dapat saling berkomunikasi. Nah, komunikasi yang dimaksud ini adalah bahwa sistem pertama itu dapat memberikan request kepada sistem kedua untuk mendapatkan data. Dan sehingga sistem pertama itu bisa mendapatkan data dari sistem kedua. Nah, itulah gunanya API untuk menghubungkan antara dua sistem ini agar bisa saling bertukar data. Nah, contoh dari API ini itu ada contoh penggunaan API itu sendiri itu ada pada lembaga NASA, yang dimana NASA ini menyediakan berbagai layanan API. Contohnya itu seperti Upload API dengan penggunaan dengan penggunaan arsitektur REST, dan CMR API dengan penggunaan arsitektur GraphQL. Untuk Upload API sendiri itu API yang menyimpan data gambar astronomi harian yang disimpan sejak tahun 1995 hingga tahun ini, hingga saat ini. Dan untuk CMR API itu adalah API yang digunakan untuk menyimpan metadata tentang bumi dan juga antariksa. Masuk kepada prinsip dasar dari REST. REST ini adalah gaya arsitektur dalam komunikasi data. Nah, prinsip dasarnya itu yang pertama, REST merupakan gaya arsitektur berbasis resource oriented architecture, yang dimana artinya bahwa sistem ini itu berfokus kepada sumber daya yang dikelola oleh sebuah server. Nah, sumber daya ini itu dapat diakses menggunakan sebuah URL yang unik atau biasa kita sebut dengan endpoint. Yang kedua yaitu sistem dirancang dengan memusatkan perhatian pada sumber daya sebagai entitas utama. Jadi semua sumber daya itu dapat dianggap sebagai entitas yang dimana dapat diakses dan juga dimanipulasi. Nah, contohnya itu ada pada URL ini, endpoint ini, yang dimana endpoint ini digunakan untuk mengakses satu sumber daya, yaitu sumber daya dari gambar astronomi harian yang disediakan oleh NASA. Yang ketiga yaitu komunikasi dilakukan melalui mekanisme request response yang bersifat stateless. Nah, request response ini maksudnya berarti klien itu memberikan permintaan data kepada server. Nah, server itu akan memberikan respon balik berupa data yang diminta oleh klien. Nah, data yang diminta oleh klien tersebut akan dapat digunakan oleh klien untuk memenuhi aplikasi yang sedang dibangun oleh klien. Nah, REST ini itu bersifat stateless karena setiap request yang diberikan oleh klien itu tidak akan disimpan oleh server, sehingga ini membuat REST ini itu lebih ringan dan cepat ketika melakukan request respon data. Yang keempat yaitu operasi dasar menggunakan metode HTTP standar, yang dimana yang pertama itu ada get itu digunakan untuk menampilkan data, post digunakan untuk menambahkan data, put digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada, dan delete digunakan untuk menghapus data. Yang kelima itu ada format data yang menggunakan JSON atau XML. Untuk JSON sendiri formatnya itu seperti key yang diikuti dengan value, yang dimana key ini contohnya itu seperti ada pada endpoint ini, upload, ketika kita mengakses datanya itu akan berikan explanation atau deskripsi dari gambar harian tersebut. Nah, jadi explanation ini itu dapat dianggap sebagai key dan akan diikuti oleh value, yang dimana value ini merupakan nilai deskripsi dari gambar yang gambar harian upload tersebut. Itu untuk format JSON. Dan untuk XML sendiri itu menggunakan tag pembuka dan tag penutup, sehingga untuk strukturnya seperti tag pembuka, ada value di dalamnya, dan ada tag penutup. Seperti itu untuk format dari XML. Untuk format XML ini sama halnya dengan seperti itu HTML, penggunaan HTML untuk format XML. Itu saja untuk prinsip dasar dari REST. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya untuk prinsip dasar dari GraphQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Topriawan dengan NIM F5512427. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu prinsip dasar GraphQL. Nah, GraphQL ini yaitu adalah bahasa query dan runtime, yang dimana bahasa query yang meminta data dari server. Kemudian sistem memproses permintaan itu dan mengembalikannya sesuai hasil struktur query-nya. Kemudian GraphQL ini dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2012 dan dirilis secara umum atau terbuka pada tahun 2015. Kemudian GraphQL hanya memerlukan satu endpoint tunggal
untuk melayani berbagai jenis permintaan data. Nah, di sini di GraphQL itu kita mau meminta atau merequest satu permintaan atau dua permintaan. Nah, itu bisa satu endpoint saja. Sedangkan di RESTful API dia satu permintaan, satu endpoint. Kayak contoh di RESTful dia meminta user satu endpoint, kemudian yang berapa atau ID berapa atau apa dan lain-lain, itu endpoint kedua. Jadi satu endpoint di RESTful, satu permintaan. Kalau di GraphQL bisa kita mau apa, kayak di contoh NASA data itu. Kemudian kalau bagaimana dia tahu kita mau minta apa? Nah, kan di GraphQL itu sistem permintaannya itu menggunakan struktur query atau body request. Nah, disitulah kita mau meminta kayak nama, user berapa, alamat, email begitu. Nah, kemudian di GraphQL ini dia membebaskan pengguna untuk memilih apa saja yang mau dia minta. Kayak contoh kalau di GraphQL itu kita bisa memilih, oh ini saya mau di user satu meminta nama dan alamat saja, tidak kayak email atau foto. Saya tidak mau itu, saya mau nama dan alamat saja di bagian user satu. Kalau di di RESTful dia kan jenis permintaannya melalui URL. Nah, dia pasti request user ID 1. Nah, pasti itu datanya yang dikirim, walaupun kita hanya mau minta nama dan alamat, pasti yang dikirim ada foto, email, seperti itu. Kalau di GraphQL itu dia lebih fleksibel, lebih disederhanakan lah istilahnya, seperti itu. Baik, akan selanjut dengan saya Muhammad Akil Fatur Rahman dengan NIM F5512409. Kali ini kita akan masuk ke analisis perbandingan aspek teknis, yang dimana di dalamnya ada 6 poin, dimulai dari resource model. Di sini, untuk NASA Upload yang berbasis REST API, dia memakai endpoint yang spesifik, yang dimana kita harus mengisikan query di dalamnya. Sedangkan kalau untuk NASA CMR yang berbasis GraphQL, kita tinggal memakai endpoint tunggal, yang dimana tinggal kita pilih field yang mau dikembalikan. Nah, kemudian lanjut ke struktur query. Kalau dalam struktur query dari NASA Upload, dia memakai parameter query. Kita bisa gunakan antara input atau default. Kalau untuk NASA CMR atau GraphQL, dia menggunakan field yang selektif. Jadi kita bisa memilih data mana saja mau dikembalikan. Dan dia lebih efisien dan lebih aman. Dan kalau untuk segi caching, kalau dalam segi caching itu NASA Upload atau REST yang berbasis REST itu memakai yang namanya HTTP caching. Sedangkan kalau untuk NASA CMR, dia akan sulit untuk melakukan caching karena setiap query-nya itu bersifat unik. Jadi akan sulit untuk melakukan HTTP caching yang standar. Nah, kemudian lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu over dan under fetching data. Perlu kita ketahui ini merupakan kondisi di mana data yang dikembalikan itu berlebihan, tidak yang kita butuhkan. Nah, kalau untuk NASA Upload, dia sangat rentan terhadap overfetching karena kita tidak bisa memilih field mana yang mau kita kembalikan. Dia akan mengembalikan yang default, dia akan kembalikan kepada kita. Nah, sedangkan kalau untuk CMR itu dia lebih efisien karena field yang selektif tadi, kita bisa pilih saja field mana yang mau dikembalikan. Jadi potensi terjadinya over atau under fetching data itu sangat minim. Dan untuk versioning ini salah satu security, dan kalau untuk di NASA Upload sendiri tidak punya versioning karena dia rentan untuk berubah-berubah servernya. Jadi untuk security versioning dia tidak punya. Sedangkan kalau untuk NASA CMR tidak perlu lagi namanya versioning karena modelnya ini sudah berupa kerangka data atau kita bisa bilang blueprint. Nah, kalau untuk security-nya lagi, untuk NASA Upload kan tadi tidak ada namanya versioning, tetapi punya HTTPS protokol, ada rate limiting, dan membutuhkan juga namanya API token untuk melakukan sebuah request. Itu wajib. Sedangkan kalau untuk NASA CMR yang berbasis GraphQL, itu wajib menggunakan OAuth 2.0 yang bisa diakses lewat login dari NASA Earth Data. Nah, kita lanjut ke studi kasusnya. Untuk NASA Upload sendiri pertama. Nah, untuk NASA Upload ini sebetulnya dia adalah sebuah API yang menyediakan gambar astronomi setiap harinya, dan kemudian ketika melakukan request dia akan dikembalikan dalam format JSON yang bisa dibaca oleh kita dan juga oleh mesin. Dan dia bersifat stateless, jadi dia tidak menyimpan sesi dari klien, tetapi dia membutuhkan segala informasi dari klien.
yang melakukan request. Contohnya endpoint seperti di bawah sini kita bisa lihat. Lalu seperti ini contoh responsnya dalam berupa JSON. Dan secara teknis, seperti yang saya bilang, resource endpoint-nya ini kita bisa menggunakan parameter input yang kita bisa manipulasi datanya, ataupun kita hanya bisa meminta data default yang sudah ada dari NASA-nya. Terus juga API ini mendukung HTTP caching tadi seperti yang saya bilang, dan dia tidak punya security versioning, tetapi dia punya security HTTPS protocol, rate limiting, dan API key. Nah, lanjut ke untuk NASA CMR. Untuk NASA CMR, dia berguna untuk mengelola koleksi pengamatan bumi, yang dimana untuk NASA CMR dia sebagai sistem pusat penyimpanan metadata ilmiah. Lalu dia bersifat fleksibel karena yang seperti saya bilang sebelumnya, dia diakses dengan memilih field yang kita mau. Contoh endpointnya seperti di bawah sini. Lalu selanjutnya ini contoh query-nya yang kita pengen ambil konsep ID dan short name. Lalu contoh responnya seperti ini, dia akan mengembalikan konsep ID dan short name saja, yang secara teknis kita hanya tinggal menggunakan satu endpoint tunggal saja. Kemudian tinggal kita pilih field mana yang mau kita ambil, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, dia akan sulit di catching karena setiap query-nya ini bersifat unik. Jadi tidak akan sulit untuk melakukan HTTP caching standar, dan kemudian tidak perlu lagi namanya versioning karena dia sudah berupa kerangka data seperti ini atau blueprint. Jadi kita tinggal menggunakan security OAuth 2.0 yang dimana bisa diakses lewat login di NASA Earth Data. Jadi sekian pembahasan dari saya lanjut ke teman saya. Oke, baik. Menyambung apa yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, perkenalkan nama saya Idham Khalid, NIM F551240440. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari REST API dan GraphQL API. Di REST API sendiri, yang pertama itu tentang kelebihannya, sederhana dan terstandarisasi. Nah, kenapa REST API ini dikatakan sederhana? Itu karena ketika kita mengakses endpoint dari REST API, kita cukup dengan menambahkan parameter seperti API key, maka datanya itu akan otomatis keluar sesuai dengan apa yang diatur oleh sistemnya. Jadi data yang keluar itu tergantung dengan seperti bagaimana sistemnya diatur. Berbeda dengan GraphQL. Jadi di GraphQL kita perlu menambahkan mengakses endpoint-nya, perlu menambahkan parameter-parameter yang berisi tentang data-data yang ingin kita ambil. Nah, makanya kenapa REST API itu lebih sederhana, karena cukup dengan itu. Sedangkan GraphQL dia lebih rumit karena perlu menambahkan parameter-parameter tadi. Kemudian yang kedua, efisiensi dengan dukungan caching. Nah, jadi di REST API mendukung caching otomatis. Jadi ketika kita mengakses data yang sama dengan data yang kita akses sebelumnya, itu prosesnya bisa lebih cepat karena data yang diambil itu mengambil data yang sudah sebelumnya kita ambil. Dan berbeda dengan GraphQL, jadi di GraphQL tidak mendukung caching otomatis karena ketika mengakses endpoint, parameter-parameternya itu bisa sangat rumit. Jadi tidak mendukung efisiensi dengan cache otomatis ini. Kemudian yang ketiga ada stabilitas dan keamanan yang matang. Di REST API menggunakan HTTPS untuk enkripsi, kemudian API key sebagai autentikasi. Ketika itu tidak valid, maka server menolak akses. Di GraphQL bukan berbeda di kelemahan keamanannya, tetapi mungkin stabilitasnya. Karena apa? Karena REST API ini lebih stabil karena perlu hanya dua itu. Jadi data-data yang keluar itu sudah ditentukan. Sementara GraphQL kita penggunanya sendiri yang menentukan data-data yang akan dikeluarkan apa saja. Sehingga untuk stabilitasnya itu kurang karena bisa jadi ketika mengakses API-nya, pengguna bisa mengakses query yang sangat banyak atau kompleks. Jadi bisa jadi ada overload di servernya. Ada kesusahan untuk mengakses data-data yang diinginkan oleh pengguna. Jadi bisa lebih lama. Jadi itu yang kenapa REST API itu lebih stabil daripada GraphQL. Kemudian kekurangan, yang pertama itu inefisiensi data, overfetching atau underfetch. Nah, kenapa dikatakan overfetch? Itu karena ketika mengakses data di REST API, data-data yang keluar itu sudah ditentukan. Jadi ketika misal pengguna ini tidak membutuhkan data, misal ada data 1, 2, 3, pengguna tidak membutuhkan data 2 dan 3, karena sistemnya sudah mengatur data yang harus dikeluarkan dari sumber daya endpoint ini 1, 2, 3,
maka data otomatis keluar 1, 2, 3, yang sebenarnya pengguna hanya membutuhkan data yang pertama tadi. Kemudian under fetching juga sama. Misal pengguna membutuhkan data lebih dari sumber daya yang endpoint dia tujukan, jadi dia perlu mengakses endpoint-endpoint berbeda untuk mendapatkan data yang dia inginkan tadi. Kemudian kompleksitas pengelolaan endpoint. Jadi di REST API untuk satu sumber daya itu satu endpoint. Jadi akan ada banyak endpoint di REST API itu sendiri. Kemudian keterbatasan untuk memperoleh data yang terkait. Nah, seperti di kekurangan yang pertama tadi, untuk memperoleh data-data yang berbeda yang server sistem tidak menentukan dia ada di satu sumber daya yang sama, maka pengguna perlu mengakses banyak endpoint. Perlu mengakses endpoint-endpoint yang menyediakan sumber daya yang dia butuhkan. Kemudian lanjut di GraphQL, kelebihan yang pertama ada efisiensi pengambilan data. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi di GraphQL kita bisa menentukan parameter yang berisi tentang data-data yang kita butuhkan. Jadi data-data yang kita tidak butuhkan, kita bisa atur agar supaya servernya, sistemnya tidak menampilkan data itu. Kemudian struktur endpoint tunggal. Kalau di REST API itu endpointnya banyak, di GraphQL satu endpoint, tapi dengan parameter-parameter data-data yang kita harus tentukan, data apa yang kita ingin ambil. Kemudian dukung untuk update real time. Jadi di GraphQL mendukung update secara real time, jadi ketika ada perubahan di servernya, bisa dikirim secara otomatis real time ke penggunanya. Kemudian kekurangan, kesulitan penerapan caching. Jadi di GraphQL tidak mendukung cache otomatis seperti di REST API. Kemudian beban komputasi tinggi dan potensi query kompleks. Nah, kalau ini tidak dibatasi, kalau query-query di endpoint itu tidak dibatasi parameternya, bisa jadi pengguna memberikan query-query yang sangat banyak, yang kompleks, yang itu bisa membuat servernya ini down. Jadi ada beban komputasi di servernya. Kemudian implementasi yang rumit, baik dari segi developer atau dari segi pengguna API-nya. Pengimplementasian GraphQL ini lebih rumit daripada REST API, karena dari penulisan dan pengembangannya itu lebih rumit dari REST API sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Farhan Tahir dengan NIM F551-24021. Di sini saya akan melanjutkan untuk relevansi penggunaan dalam aplikasi nyata. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di sini ada aplikasi bernama Apod NASA by Raf DiMartino. Aplikasi ini itu menggunakan endpoint REST yang memang disediakan oleh Apod itu sendiri. Nah, endpoint yang digunakan itu menggunakan metode GET, yang dimana berarti bahwa aplikasi Apod NASA by Raf DiMartino ini itu hanya bisa mengambil data, hanya bisa menampilkan data yang ada pada API Apod tersebut. Nah, untuk aplikasi ini itu bisa diakses menggunakan Google Play Store, dan juga ada beberapa fitur yang ada pada aplikasi Apod NASA ini. Yang pertama yaitu menampilkan gambar astronomi harian, yang kedua menampilkan judul beserta deskripsi terhadap gambar astronomi harian tersebut, dan yang ketiga yaitu ada tanggal yang bisa kita tentukan untuk mengetahui gambar astronomi apa yang ada pada tanggal yang kita tentukan tersebut. Dan untuk fitur yang keempat itu ada kita bisa menyimpan gambar astronomi harian ini dan menyetelnya menjadi wallpaper pada device yang kita gunakan. Itu saja untuk relevansi penggunaannya untuk endpoint REST. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan GraphQL API pada aplikasi web NASA Dataset. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Apriawan dengan NIM F551240027. Nah, aplikasi web Dataset ini milik NASA. Ini itu menggunakan CMare GraphQL API untuk mengelola dan menampilkan data pengamatan bumi secara efisien. Kemudian ada di bawahnya itu fungsi utama GraphQL dalam dataset, yang dimana ada 4 poin. Yang pertama menampilkan kumpulan data satelit berdasarkan kata kunci, waktu atau misi tertentu. Nah, di sini misal kayak pengguna mau mencari kata kunci itu lens 8. Kemudian itu kita isi, kalau di bagian struktur query-nya itu kita bisa isi di bagian collection. Kemudian item di bawahnya kita bisa isi kayak konsep ID sama subname. Kemudian ketika sudah mendapatkan itu, kita lanjut ke poin kedua, yaitu mengambil metadata lagi seperti nama dataset, deskripsi, dan cakupan wilayah observasi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita sudah dapat, kita bisa mencari lagi menggunakan di bagian collection kita mencari lagi menggunakan konsep ID. Kan sebelumnya itu kita sudah mendapatkan konsep ID-nya. Nah, di poin kedua ini kita mencari menggunakan konsep ID lagi dengan ID tersebut. Nah, kemudian di bagian itemnya kita mencari dengan tadi nama datasetnya, deskripsi, dan cakupan wilayahnya. Itu di bagian itemnya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan itu semua, lanjut kita ke poin ketiga, yaitu terhubung dengan layanan pemrosesan data seperti Harmony NASA. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan data-data tersebut, kalau kita ingin lebih ringkas atau kita bisa terhubung dengan Harmony NASA, yaitu untuk memotong atau mengedit
mengubah filenya lah. Filenya sebelum kita download, kita mengubah filenya atau memotong batas wilayahnya menggunakan harmoni NASA. Seperti itu. Kemudian yang keempat, memberikan hasil pencarian yang lebih akurat dan efisien melalui sistem query GraphQL. Nah, di sini yang saya katakan di prinsip dasar GraphQL itu, nah GraphQL ini lebih simpel. Di bagian struktur query-nya itu bisa kita request kita mau dataset apa sama berapa. Nah, itu maksud dari poin keempat ini, yaitu lebih akurat dan efisien, atau lebih sederhana, gampang lah istilahnya. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.